Di atas rata-rata. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku adalah orang yang bermanfaat buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Bagus. Baik Bapak Ibu. Oke, kita mulai masuk ke testimoni dulu. Kita mau dengar testimoni dari teman-teman. Oh, ada 31 orang ya. Cepat sekali. Oke. Nah, oke, teman-teman mau dengar testimoni dulu karena di samping saya ada Pak Ismet juga nih. Nah, kelihatan nih. Om Ismet. Oh, kelihatan kan? Ya. Halo. Assalamualaikum. Oke. Ada Om Ismet di sini dan kita nanti gantian ya. Saya minta tolong Om Ismet juga nanti kasih cerita apa nanti kita dengar aja. Nah, tapi sekarang kita mau dengar testimoni terutama teman-teman yang kemarin baru datang dari yang baru pulang dari Solo, yang dari Blora, Bojonegoro, Purwodadi ya kan? Pasti ada sesuatu yang menarik dari acara kemarin ya. Ya mungkin perlu saya infokan juga buat teman-teman bahwa klub 100 juta sekarang sudah memperluas area rezekinya ya. Area rezekinya sudah memperluas. Kemarin area rezeki kita berkolaborasi dengan X Aura ya kan, produk-produk X Aura yang ditempel patch ya. Lalu sekarang kita perluas lagi selain X Aura, kita juga berkolaborasi dengan perusahaan namanya Meru ya, PT Meru ya. Yaitu produk transdermal juga, namun transdermalnya adalah gelombang. Kalau yang kemarin transdermalnya adalah transdermal yang ditempel ya, yaitu nutrisi. Nutrisi sehingga bisa mengobati dengan nutrisi. Lalu dipercepat lagi sekarang ada namanya transdermal gelombang. Jadi seperti kaos kaki ya, celana dalam semuanya mengandung gelombang-gelombang terahertz sehingga kalau digunakan produk-produk tersebut akan saling berkolaborasi sinergi dengan produk yang X Aura kemarin ya. Jadi nutrisinya masuk, tapi gelombang penyembuhannya juga dari terahertznya masuk ya. Selain kita pakai ion tera, jadi luar biasa sehingga sumber rezeki kita menjadi lebih luas lagi ya. Oke. Nah, oke, sekarang mau dengar testimoni dulu nih dari teman-teman yang kemarin udah coba produknya, bahkan ada juga sabunnya ya, sabunnya yang dari Meru yang ternyata teman-teman nyoba mukanya jadi kinclong. Kemarin Pak Sobirin tuh mukanya langsung tambah kinclong ya. Oke, yuk saya dengar testimoni dulu dari keberuntungan apa yang didapat, rasa syukur apa yang didapat beberapa hari ini, dan juga dari testimoni produk. Oke, silakan berbagi, bersedekah dengan inspirasinya. Silakan. Saya Pak Yudi. Oke, monggo Pak Riyadi ya. Iya Pak. Iya. Oke, monggo Pak Riyadi. Kesaksiannya emang nganu Pak, luar biasa. Luar biasanya itu kan kita ini kan terbiasa bonusnya agak lama. Nah terus tiba-tiba saya kemarin itu kok dapat transferan itu kan agak kaget gitu loh Pak. Kan nggak terbiasa bonus cepat. Lah ternyata ini kok cepat. Nah kemarin itu sehari itu saya dapat transferan 2 kali. Saya pikir itu dari Meru semua, Pak. Saya pikir ternyata satunya itu dari X Aura. Jadi Alhamdulillah. Jadi kemarin dapat 2 kali bonus ya. iya, Alhamdulillah. jadi ini Iya. justru malah asik, Pak. Malah asik Oh iya. sekali. Karena yang dari X Aura ini harian, yang X Aura ini mingguan, terus yang dari Meru itu harian. Nah, tentunya kalau kita itu menerima dengan sikap positif dan mau mengerjakan, tentunya ini akan menjadi sebuah tempat yang sangat menguntungkan, Pak Yudi. Alhamdulillah. Nah, makanya ya ini secara jujur, Pak. Secara jujur saat belum ke Solo kemarin, saya itu sempat agak komplain sama Mbak Dewi. Kayaknya saya kok kurang cocok Mbak Dewi tentang informasi ini. Saya bilang gitu, karena masa sih saya harus disuruh buat jualan sabun, jualan kaos kaki, jualan apa itu ventiliner, saya bilang gitu kan nggak lucu lah, saya bilang gitu nggak lucu lah Mbak, Iya. saya bilang gitu karena kan basic saya itu dan sudah diikuti teman-teman itu ke arah kesehatan untuk penyembuhan penyakit gitulah. Ternyata setelah dijelaskan Pak Ismet kemarin itu kok segitu dahsyatnya produknya, teknologinya, sehingga saya langsung berbalik langsung Pak, Oh, berbalik pikiran gitu maksudnya. Dan saya menerima dengan
benar-benar lapang dada, terbuka dan menerima, Pak, sepenuh hati. Coba bayangkan, masih setengah hati aja dalam satu hari dapat terima bonus ya kan? Iya, Pak. Iya. Yang kedua, itu kan dikasih sampel sabun itu kemarin kan. Saat saya sholat itu kan saya cobain untuk saya gunakan. Wah, ini bagus banget ini. Jadi kalau bagi yang ibu-ibu yang masih merasa kesulitan menjual produk yang harganya mahal, lah ini akan menjadi peluang emas, toh, Pak. Ya enggak ibu-ibu saja sih sebetulnya, akan tetapi bagi orang yang belum bisa menjual produk yang nilainya tinggi, itu tentunya menjadi solusi, Pak. Jadi kita lebih fleksibel. Kita mau jualan koyo ada, mau jualan celana dalam ada, mau jualan apa saja ada. Nah, tentunya ini kan akan menguntungkan sekali kan. Alhamdulillah. Nah, Iya. yang kedua, orang bisnis itu tujuannya kan cari uang kan. Seperti yang dikatakan Pak Ismet kemarin. Nah, terkadang itu gini, Pak. Ada orang yang fanatik. Seperti yang dikatakan Pak Ismet kemarin, kalau dulu ya kita kan di keling, Pak. Kalau nggak keling ya enggak. Emang Iya, dulu saya iya. juga gitu, Pak. Akan tetapi ibarat kata orang mau makan. Saya ini pengennya makan nasi pecel, tapi nasi pecelnya habis. Masa sih ada nasi goreng nggak mau? Kalau dimakan kan ya bisa membuat perut kita kenyang juga kan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi saya menerima dengan sepenuh hati, Pak, sekarang. Dan Alhamdulillah. siap action hari ini. Gitu, Pak. Mantap. Oke, makasih Pak Riyadi. Testimoninya menarik sekali ya, dan Iya, apa iya. namanya menginspirasi ya, karena akhirnya sumber rezeki kita ditambahkan dari Allah ya melalui salah satunya kehadiran Om Ismet ya untuk menjelaskan kemarin tentang perusahaan yang bisa bersinergi dengan yang sudah kita jalankan. Insya Allah jadi 100 juta per bulannya semuanya yang ada di klub 100 juta akan dapat diraihnya dengan cara yang lebih mudah, ajaib, menyenangkan. Amin ya. Amin, amin. Ya. Baik, ada lagi yang punya testimoni? Terima kasih Pak Riyadi, jadi berkah Saya buat Pak Dewi, Riyadi. Pak. Testimoni, Pak. Dewi, Pak. Oke, oke, monggo. Ya. Saya mau testimoni yang pertama dari produk ya. Itu yang produknya Meru. Itu yang sudah saya coba sabun ya hampir sama lah seperti Pak Riyadi untuk testimoninya. Nah, kemudian yang kedua itu saya coba untuk pembalutnya, Pak. Gitu, dan pembalutnya itu saya sudah sudah menggunakan juga pembalut-pembalut herbal yang lain ya, yang merek lain. Dan itu ternyata memang beda gitu. Jadi kalau pembalutnya dari Meru itu dia lebih cepat ini keringnya. Jadi tetap kering, Pak, permukaannya itu. Dan juga tidak menggumpal. Sehingga itu dipakai itu terasa nyaman lah. Jadi kalau kalau yang lainnya kan paling nggak biasanya saya itu kan ganti bisa sampai 4 kali gitu ya. Nah, kalau di yang kemarin saya pakai yang Meru itu ya paling cuma 2 kali aja saya ganti, dan itu saya nyaman aja sih seharian gitu. Itu dari yang Oh, produknya ya memang keren itu produknya dari pembalutnya aja udah keren, apalagi yang lainnya. Saya yakin pasti akan lebih. apalagi yang lainnya. Terus kemudian Ah, yang kedua itu testimoni dari ini, Pak, dari bonus ya. Gitu ya. Saya termasuk surprise juga karena kemarin kan kita juga posting itu malam, dan itu kan juga belum belum banyak ya yang kami postingkan gitu kan. Nah, terus ternyata pagi itu masuk itu tanpa saya sadari gitu, Pak. Karena nggak perlu pakai WD seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu. Saya setengah nggak percaya juga kan, itu saya tunggu-tunggu kok belum masuk gitu. Nah, ternyata setelah saya cek di rekening ternyata sudah ada sejak pagi gitu. ah, Ya, luar biasa. Oke ya, sehari langsung ya. Jadi ya setiap hari nggak dapat nyampe sehari. rezeki. Karena itu malam kemudian paginya sudah masuk rekening, nggak perlu pakai WD gitu. Ya, Oke, nah, oke, itu aja makasih. testimoni dari saya. Ya, Oke, makasih. oke, makasih ya, berkah berlimpah ya. Oke, nah ini Mas Ramon bertanya di WA, ini produk apa lagi? Nanti Mas Assalamualaikum Ramon Pak Yudi. kita ya, nanti Assalamualaikum Pak Mas Yudi. Ramon kita WA. Pak Yudi. Iya, Waalaikumsalam. Lah ini saya tambah bingung nih produk apa. Padahal yang gini Pak Yudi ya, yang Iya, di iya, X iya. Aura saja kita dalam Hmm. pengadaan produk belum begitu lancar. Terus izin
katanya belum begitu Iya. jadi. Terus kok ada Iya. produk lagi, ini MML apa lagi atau gabungan dari Aura? Iya. Oke, makasih Tambah Mas bingung Ramon. Pak. Terus Ini terang saya sahabat tambah saya bingung ini. ya. Ya, Kok ada oke Mas pertemuan di Ramon ya. Solo membahas ini. Lah ini Oke. malah tambah puyeng di Tambah atas bingung. kepala ini. Oke, buat yang belum dapat informasinya nanti upline-nya akan segera hubungin. Tapi pada dasarnya gini, saya waktu sholat istikharah di umroh kemarin ya, saya sholat hajat, sholat istikharah itu selama umroh itu saya cuma berfokus bagaimana caranya teman-teman ini istilahnya bisa memperoleh solusi ya dengan permasalahan yang ada, misalnya produk yang sering telat ya di tempat yang lama ya, kemudian bonus yang telat, semuanya baik, tapi saya minta Allah kasih petunjuk gitulah, gimana caranya supaya ini bisa downline ini terselamat, karena banyak mereka yang mengeluhkan itu kan pada kita. Nah, saya nggak berani ambil keputusan secara pribadi, tapi saya harus minta petunjuk sama yang di atas. Gitu. Nah, kemudian setelah umroh itu kami mulai mendapat petunjuk-petunjuk yang datang sendiri. Ya, salah satunya adalah Pak Ismet yang mengenalkan tentang bisnis ini dan produk ini. Tapi sebelumnya saya udah dikenalin. Sebulan yang lalu kurang lebih saya udah dikenalin, tapi saya nggak respon gitu ya. Saya kalau ada orang nawarin MLM pun apapun produknya saya pasti beli. Udahlah biar seneng orang gitu kan, beli. Join saya kasih nama anak saya apa pokoknya, tapi saya nggak jalankan banyak ya, istilahnya saya nggak fanatik dengan apapun karena itu bukan agama, jadi saya tidak perlu fanatik. Jadi produk saya beli pakai apapun, ada kopi dari merek A, ada kopi B. Nah, tapi tidak terbersit pada saya untuk menjalankan salah satu yang produk yang baru ini. Nah, sampai pulang umroh itu ya seperti Allah tuh mengarahkan ke sini gitu. Akhirnya saya komunikasi dengan Pak Ismet, lalu saya ketemu ke Surabaya dengan ownernya. Saya gali lagi karena ini ownernya harus tahu lebih dalam lagi. Ya akhirnya saya bilang apa ini ya, jawaban dari Allah ya. Kemudian kita tes pasar kan, coba produknya, coba tanya sama para downline saya, sama tim saya, kira-kira gimana nih gitu. Kira-kira gimana? Bisa nggak menjadi bukan menghapus yang lama, tapi menambah rezeki kita, menambah pundi-pundi kita, karena kita tidak fanatik dengan MLM A atau B, kita fanatik dengan impian kita, keluarga kita. Setelah banyak yang perlu kita selamatkan. Kalau misalnya selama ini kita bonusnya cuma dapat segini, yang Allah kasih, ternyata Allah kasih lagi dari tempat lain, kenapa nggak kita buka juga hati kita. Nah akhirnya ya kemarin kita ketemu di Solo ya. Nah Mas Ramon mungkin belum sempat keundang karena kemarin jumlah peserta memang dibatasin dan itu pun baru rencananya memang tadinya saya cuman bikin cuman buat mana Blora sama ini aja Purwodadi, yang kota lain belum giliran lah gitu. Nah kebetulan akhirnya Pak Ismet ada di Solo ya, pas ke Solo memang kita minta ke Solo, akhirnya dibatasin cuman kota kecil ini aja, dua kota tadinya gitu. Nah, jadi dan peserta memang dibatasin, nggak ada, bukan orang baru tapi orang yang lama. Nah, untuk kota-kota yang lain nanti kita akan agendakan seperti Kendal ya, itu akan kita sambangi juga sama beberapa kota yang lain. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi istilahnya teman-teman ini dibuat happy bahwa kita ada di klub 100 juta, kita dapat rezeki yang halal ya, kemudian lebih berlimpah lagi, lalu kita menggandeng dengan perusahaan yang tepat, yang produknya unik ya, dan bisa saling bersinergi. Gambaran gitu Mas Ramon ya. Oke, nanti kita akan cerita lebih panjang lagi. Ngomong ada Pak Ismet di sini, nanti Pak Ismet. Kalau Mas Ramon kan sahabatnya Pak Ismet juga kan, nanti kita ngobrol ya. Pak Ramon nih cukup dekat sama Pak Ismet. Oke. Terakhir Pak Ramon ketemu Pak Ismet juga waktu masih di X Aura kan. Pak Ismet masih di X Aura, memotivasi di Kendal ya kan. Ya, jadi ya kita persahabatan tetap ada. Oke, terakhir sebelum saya masuk ke Pak Ismet, ya, saya akan tadi kita bicara tentang judul vibrasi kemakmuran. Nah, ini berhubungan dengan apa yang kita kerjakan sekarang, ya. Vibrasi itu adalah getaran
Getaran kita, hawa kita yang akan menarik apa sesuatu mirip dengan kita. Pak, katanya kalau plus itu akan menarik min, kalau min akan menarik plus. Kenapa? Itu kan plus. Jadi dalam hukum law of attraction, hukum tarik menarik, kenapa berbeda? Kenapa plus menarik plus? Misalnya kemakmuran akan menarik kemakmuran dari alam raya. Tapi kenapa dalam kenyataan sehari magnet kita kan punya magnet nih. Magnet plus utara akan narik yang selatan, tapi kalau utara akan tolak menolak dengan utara. Benar nggak? Baterai juga gitu. Baterai itu ada plus sama minus, gitu kan? Kalau baterainya plus dihubungkan ke minus maka menimbulkan listrik, lampu bisa nyala. Tapi kalau plus dengan baterai plus ya lampu nggak nyala, bener kan? Nggak ada energi yang mengalir, gitu kan? Nah, kenapa dalam hukum law of attraction ya getaran yang kita pancarkan berbeda dengan seperti kehidupan sehari-hari, gitu kan? Kenapa yang magnet aja utara nariknya yang selatan, baterai plus ketemu minus menarik, ya kan? Seperti itu. Yang sejajar nggak bisa. Contoh lagi, nah oke, kita akan bicara. Jadi dalam hukum fisika kuantum ya berbeda dengan hukum fisika klasik. Dalam hukum fisika klasik itu bahwa kenyataannya betul tadi, ya, air yang tinggi akan turun ke yang bawah, betul? Tarik menarik. Plus baterai akan narik yang minus, ya. Kemudian kutub utara magnet akan narik kutub selatan. Tapi itu dalam bentuk fisika klasik, fisika yang bendanya kelihatan seperti benda-benda ini, benda yang nyata. Tapi untuk benda yang tidak terlihat, ya, yang bentuknya sudah masuk medan kuantum, ya, yaitu dalam bentuk yang terkecil dari atom, atom terkecil lagi menjadi subatom, ya, subatom dipecah lagi kecil menjadi sebuah namanya medan kuantum. Medan kuantum itu berisi getaran rasa. Nah, itu hukumnya berlawanan dengan hukum fisika klasik. Jadi yang kita pikirkan itu akan menarik yang sama. Jadi yang kita pikirkan plus akan nariknya plus. Beda dengan baterai. Baterai plus akan ketemu minus, ya, karena dia bentuknya fisik. Tapi kalau udah dalam bentuk medan rasa, medan kuantum, ya, dalam fisika, itu malah harus yang sejenis. Kalau kita berpikir positif, maka akan datang positif datang kepada kita. Kalau kita merasa bahagia setiap hari bersyukur, maka yang datang kepada kita dari alam raya itu rasa bahagia itu berkelimpahan akan datang dengan sendiri. Rezeki ngalir dengan sendiri. Tapi kalau kita sering mengeluh, ya, sering sambat, maka yang terjadi adalah alam raya juga mendatangkan kesialan yang lebih banyak kepada kita. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh di Al-Quran juga ada, ya. Ya, aku adalah seperti prasangka hamba, ya, hambaku. Ya, jadi apa yang kamu prasangkakan itu ada getaran kuantum, rasa. Jadi vibrasi atau getaran, ya. Nah, itu dalam medan kuantum. Maka itu yang kamu tarik. Nah, sekarang kita bicara tadi vibrasi kemakmuran. Nah, vibrasi kemakmuran itu berarti kita harus menggetarkan rasa makmur dalam diri kita setiap hari, setiap saat, ya. Kita harus banyak tersenyum, banyak berbuat baik, banyak mendoakan orang yang baik-baik, ya. Sehari minimal 10 orang kita doakan, siapa saja. Itu menciptakan vibrasi positif, membawa kemakmuran. Yang kedua, kita bersedekah. Bersedekah itu juga menciptakan vibrasi kemakmuran. Sedekahnya ditambahin Bapak Ibu. Jadi perbanyak ke orang-orang yang ngasih makan si A, ngasih kucing di jalan si B, ya. Pokoknya bersedekah memberi, ya. Yang ketiga adalah vibrasi yang menguat adalah dengan bersyukur. Nah, oke. Wah, ana iza zoni abibi, aku sesuai prasangka hambaku. Wah, ya itu tuh. Pak Ustadz Taufik sudah share di chatnya, ya, chatting barusan. Nah, itu betul. Jadi Pak Taufik pun sudah katakan barusan bahwa saya sesuai dengan prasangka. Itu adalah hukum kuantum kalau dalam fisika. Hukum kuantum, ya, medan kuantum, bahwa apa yang kamu prasangkakan itu akan memancarkan vibrasi, ya, vibrasi yang sesuai akan terjadi pada kita. Seperti itu. Misalnya nih, contohnya nih. Ini sering kejadian, ya. Jadi 3 hal tadi, ya. Berbuat baik dengan banyak mendoakan orang lain, ya, menolong orang lain, memberi manfaat buat orang lain, itu adalah vibrasi yang membuat kemakmuran datang. Yang kedua, tadi apa? Bersedekah, ya, banyak bersedekah, ya, sedekah banyak. Tidak, kadang-kadang sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang, bisa juga perbuatan, membantu orang, ya, nolong orang. Ini contoh nih, ini saya bukan riak, ya, ini cuma contoh aja, ya. Tadi pagi saya sholat subuh nih, sholat subuh terus di masjid, ya. Nah, pada saat sholat subuh itu ada salah satu jamaah udah tua banget, mungkin umurnya 80 tahun, ya.
Dia ikut jamaah dengan diantar sama keponakannya, ya. Jadi pakai tongkat jalan tertatih-tatih sampai bisa sholat. Saya datang, saya udah kenal dengan beliau, ya. Terus saya tepuk gitu, saya godain. Biasanya kan saya sering godain. Halo Pak, udah kayak gini aja, udah tua gini, kelihatannya lemes. Semangat lagi. Nanti pulang ketemu cewek cantik, saya bilang gitu ya kan. Ketawa dia kan. Wah Pak Yudi ini aneh-aneh aja. Nah, kemudian pada saat pulang, ya saya mau melakukan namanya sedekah ya kepada bapak ini, yaitu memberikan perhatian. Akhirnya saya gandeng bapak ibu, keponakannya nggak gandeng ya, tongkatnya saya pegang satu ke tangannya, terus akhirnya saya gandeng, saya tuntun ya pelan-pelan dari masjid sampai ke tempat motor anak keponakannya tadi, jadi dinaikin ke motor pelan-pelan ya. Yang lain ya pulang-pulang aja, ya lain-lain pulang, nggak cuman Pak gitu, kayak nggak, ya udahlah wajar lah kamu jalan sendiri gitu. Tapi saya berusaha untuk aku menginginkan sedekah hari ini gitu kan, tidak ngasih uang ya. Akhirnya saya tuntun, saya gandeng pelan sampai saya ajak ngobrol ketawa-ketawa gitu ya, pelan duduk jalan pelan-pelan ya. Saya dengan sabarnya dari tempat dia sholat sampai keluar lumayan ya, karena saking pelan-pelannya sampai ke motor, saya naikin ke motor ya, saya naikin digonceng keponakan. Nah, itu adalah satu nilai yang saya belajar gitu. Iya ya, tidak harus namanya sedekah itu dengan uang. Ya, hal seperti itu pun adalah bagian dari sedekah. Nah, itu adalah bagian kita menciptakan vibrasi ke alam raya. Nah, ini contoh ya. Ini cuma cerita semoga menginspirasi karena saya juga terus belajar bertumbuh. Nah, ada lagi nih kejadian yang lain nih. Dari tiga ini misalnya kita sering terdistract ya. Kita maunya vibrasinya tetap positif, maunya vibrasi kita, getaran kita tuh sesuai dengan prasangka hambaku katanya, kata Tuhan ya. Tapi kok kenyataannya kita selalu ngeluh. Ya, ada orang yang mungkin menyakitkan ke kita, kita langsung marah-marah ya. Lalu menghakimi orang tersebut ya, menghakimi itu nggak boleh loh ya, menghakimi orang tuh nggak bagus ya, karena ada yang mengatakan kalau kamu menghakimi kamu akan dihakimi katanya gitu. Jadi menghakimi bahwa dia salah, dia keliru, dia jahat, itu menghakimi. Tapi itu normal, namanya manusia kadang-kadang kita berlaku seperti itu normal. Nah yang penting adalah kita harus segera menyadari bahwa kita saat ini tadi aku keliru, aku telah menghakimi orang lain berbuat salah. Ya. Jadi kalau itu pun kelihatannya menjolimin kita, menyakiti kita, itu kita harus rubah vibrasinya. Karena tadi vibrasi di vibrasi negatif, vibrasi mengeluh, vibrasi kita jadi marah, berkekurangan. Akhirnya kalau kita tidak segera lepasin, itu yang terjadi, kita akan menarik energi negatif dari alam raya, sial kita tambah banyak. Nah, segera kita rilis untuk menjadi vibrasi kemakmuran. Caranya gimana? Akui dulu, ya aku marah ya. Biasanya ajarin dengan tapping. Ya Allah, walaupun saya marah dengan si A, tersinggung dengan si A, sakit hati dengan si A, tapi saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun aku sakit hati barusan dengan dia menyakitkan, omongannya menyakitkan saya, ya, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun saya sakit banget, mangkel banget ya Allah dengan dia, pengennya nabok ya, tapi semua ini saya terima dengan ikhlas, rasa ini dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya oke, tapping selesai semua. Setelah itu, jangan lupa Anda langsung balik. Energinya udah netral kan. Kalau persneling itu mobil itu dari mundur, dinolin dulu baru maju, bener kan? Nggak bisa dari mundur langsung maju, rusak persnelingnya. Setelah di nol, sudah dirilis tadi, baru maju. Majunya gimana? Langsung bilang, gini, asik ya, gara-gara dia bikin aku sakit hati berarti 100 juta per bulanku semakin dekat. Yes. Nah, gitu ya. Semakin dekat, alhamdulillah. Nah, itu seperti yang dikatakan, aku adalah sesuai prasangka hambaku. Ya kan? Langsung, oh berarti saya dapat sial gini, saya nolin netral, setelah itu yes, berarti 100 juta saya semakin dekat nih. Ya. Atau mau punya rumah, yes, berarti saya mau sebentar lagi saya punya rumah. Ya kan? Mau punya mobil, yes, berarti sebentar lagi saya udah mau dapat mobil, ya. Yes, sebentar lagi saya mau dapat umroh, misalnya gitu, ya. Jadi langsung dibalik gitu, ya. Susunannya dirilis dulu, ya, atau dilepasin dengan tapping, salah satunya. Pak, saya nggak bisa tapping, boleh sholat sholat tobat, menobatkan orang tersebut, boleh. Ya, ada cara-cara yang bisa dengan tapping tadi. Bisa juga Anda kalau mau ya sholat tobat juga nggak apa-apa, menobatkan diri Anda dan orang tersebut yang menjolimin Anda, boleh.
Ya, langsung sholat tobat, pas sujud bilang, ya Allah saya sakit hati dengan si A, aku mangkal dengan si A, tapi ya Allah saya mohon ampuni saya dan ampuni dia karena dia nyakitin saya. Mohon ampun untuk mengampuni dia dan mendoakan dia yang untuk dia punya rumah yang bagus ya Allah. Nanti aneh dapat rumah gitu kan, seperti itu. Ya setelah itu selesai baru bilang yes, gara-gara kamu sakit hati ini pertanda nih berarti rumah yang saya impikan sudah dekat. Nah ya. Jadi akhirnya vibrasinya menjadi positif, akhirnya kemakmuran datang. Seperti itu. Oke, itu gambaran dari saya. Mungkin waktu saya cukup pendek ya. Pelajaran hari ini, Bapak Ibu. Yuk kita tapping dulu yuk sebentar ya, sebelum kita masuk ke Pak Ismet. Ya. Oke, tarik napas dalam dulu, diminum dulu air putihnya. Bismillahirrahmanirrahim, minum air putih segelas. Kita tapping dulu dari personal yang belakang ke nol ya. Kita nolkan diri dulu ya. Bayangkan apa yang membuat atau pikirkan apa yang membuat Anda sekarang mangkal dengan seseorang. Ya, atau kejadian rasa apa yang Anda rasa nggak nyaman. Mungkin marah, mungkin benci, mungkin timbul dendam, mungkin timbul rasa apapun yang nggak nyaman. Oke? Oke, mulai tarik napas dalam. Napasin. Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Meskipun walaupun saya marah dengan si A, mangkal dengan si A. Ya, karena dia zolim dengan saya, rasanya nggak nyaman ya. Tapi saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun saya merasa mangkel, kecewa dengan si A, ya, sebutin namanya ya, bayangkan wajahnya ya. Tapi saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun aku merasa bersalah misalnya dengan si B, karena kejadian ini, tapi saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Oke, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan saya menerima dengan ikhlas dan saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa dan vibrasi yang berat ini buat saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima vibrasi yang menekan hidup saya ini rasanya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa ini walaupun berat dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Senyum, tarik nafas dalam, tekan. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku mencintaimu. Satunya lagi. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku mencintaimu. Oke, diminum. Selesai. Kalau udah nyaman, udah. Tapi kalau masih belum nyaman, tapping lagi kebalikannya ya, ke atas. Gitu. Oke, sudah nyaman kan? Sudah nol. Nah, sekarang kita akan belajar dari Om Ismet. Saya belajar sama Om Ismet ini satu hal ya. Beliau sudah melakukan satu titik yang namanya menarik keberlimpahan. Ya, dari dulu sejak zamannya di One More, lalu zamannya di X Aura, lalu sekarang saya masih menemukan juga satu hal saya belajar dari sosok ini adalah satu menarik vibrasinya. Salah satu vibrasi adalah apa coba? Coba teman. Saya lihat sendiri, sedekah. Ya, sedekah ya. Jadi kekuatannya yang saya sering lihat dari Om Ismet adalah kekuatan sedekah. Ya, sedekahnya lumayan kuat ya, dan itu yang membuat keren ya. Baik, kita akan belajar sekarang sama Om Ismet ya, bagaimana teman-teman bisa hidup lebih berkelimpahan ya. Dan memang sekarang juga salah satu bagian dari upline kita di perusahaan yang satunya. Oke, yuk. Monggo Om Ismet. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Remon, apa kabar? Teman-teman semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga ya semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya memiliki vibrasi positif, dan akhirnya hidupnya berkelimpahan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk, saya ingin bercerita dulu bahwa kenapa hidup saya ini selalu dengan di ujung-ujungnya mendapatkan sebuah masalah. Apakah ini pertanda bahwa hidup saya stuck dan mandek di sini? Nah, ternyata setelah saya mempelajari, ketika saya menjalankan sesuatu, ujungnya bermasalah.
sebenarnya bermasalah bukan pada diri saya, tapi ada sesuatu yang menghambat akhirnya itu bermasalah. Gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika kita menjalankan sesuatu dan akhirnya timbul sebuah masalah yang sebenarnya masalah itu bukan pada diri kita, tapi faktor X yang lain, itu tandanya Allah sedang memberikan teguran kepada kita atau memberikan penanda kepada kita bahwa apa yang kamu lakukan saat ini, kamu perlu refresh, kamu perlu berhenti, dan kamu coba untuk introspeksi diri, dan saya akan alihkan. Nah, sehingga saya menulis ada sebuah kata-kata begini. Sebuah peluang datang pada kehidupan kita biasanya selalu diawali dalam bentuk sebuah permasalahan. Dan apabila kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu, maka disitulah ketika kita cari solusi, kita akan mendapatkan sebuah jawaban plus berikut peluang dan kesempatan untuk jalan keluar yang pada akhirnya berujung pada sebuah keberhasilan. Untuk itu, jangan kita pernah menghindari dari setiap permasalahan. Karena masalah yang datang itu bukan dari siapa-siapa, tapi itu semata-mata itu dari Allah sebagai bentuk teguran kepada kita untuk agar kita introspeksi diri kita. Pikirkan dan renungkan, introspeksi diri, cari solusinya, maka jalan keberhasilan serta kesuksesan akan terbuka lebar buat diri kita. Teman-teman, saya mau cerita dengan Anda. Kenapa akhirnya saya hengkang dari X-Aura. Beberapa bulan, kurang lebih sekitar jalan di X-Aura ini 5 bulan, 4 bulan, kok saya merasa ada timbul ketidaknyamanan. Dan saya bertanya kenapa dan lain sebagainya. Kok tidak fair, kok tidak komitmen dan lain sebagainya. Ini bukan dengan Anda, tapi tidak komitmen dengan si pihak owner dan partner yang duduk juga di manajemen. Akhirnya ini menjadi timbul sebuah stres buat saya. Dan pada akhirnya ketika saya pergi ke satu tempat dan menelpon seseorang yang saya sudah sangat dekat, saya bertanya tentang bagaimana perusahaan X-Aura ini. Dan kebetulan beliau adalah BP POM. Saya tanya awalnya sama beliau tentang, Bu, apakah Ibu kan orang BP POM, apakah Ibu izin ini? Oke, akhirnya beliau menegur saya untuk tidak melanjutkan. Akhirnya itu menjadikan sebuah jawaban. Saya semakin stres, sedangkan bagaimana saya memikirkan teman-teman. Dan akhirnya saya mencoba untuk ngomong kepada Pak Yudi. Dan alhamdulillah Pak Yudi menerima. Nah teman-teman, di sini yang saya ceritakan dan saya maksudkan adalah jangan kita menghindari dari setiap masalah kita yang datang. Karena masalah itu terkadang itu justru membawa sebuah solusi buat hidup kita. Dan hidup ini jangan terlalu kita idealis. Nah, mencobalah belajar untuk membuka wadah kita lebih besar. Sehingga apa? Wadah yang kecil, tentunya kita mendapatkan ibarat kata ember air hujan hanya segitu saja. Tapi kalau kita gantikan, berusaha untuk menggantikan wadah itu menjadi lebih besar, maka yang kita tampung air hujannya akan lebih besar, teman-teman. Nah, di sini berkaitan dengan vibrasi. Ada sebuah buku mengatakan bahwa alam semesta merupakan merespon semua apa yang kita katakan. Nah, alam semesta adalah bagian daripada vibrasi yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dan kita katakan. Sehingga apa yang kita katakan ketika kita mendapatkan suatu masalah, saya harus keluar dari masalah ini, saya harus selesaikan masalah ini, saya harus menemukan jawaban ini, dan saya harus mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, maka biasanya ketika Anda memancarkan vibrasi itu dan mengatakan itu setiap hari, maka suatu saat apa yang Anda katakan, saya harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik, saya harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik, saya harus mencari solusi, saya tidak boleh hidup saya seperti ini terus, maka solusi itu akan datang tanpa Anda sadari
di depan hidup Anda. Teman-teman, berkaitan dengan masalah The Law of Vibration. Saya mau bacakan, ini ada bukunya. Saya tidak tahu hari ini apa yang harus saya bicarakan, tapi hari ini ketika Pak Yudi membicarakan tentang vibration, saya punya buku yang saya bawa dari Jakarta, dan ini tidak ada kaitan saya dengan Pak Yudi untuk sama-sama membicarakan vibration, tapi buku ini tadi saya pegang, saya baca, tapi Pak Yudi membicarakan tentang ini. Betul tidak, Pak? Oh iya, law of vibration. Oh iya ya, pas ya. Tuh. Ya itu. Saya mau ngomong apa ya? Alam raya. Pak Yudi ngomongnya vibration. Saya mau ngomong apa ya? Saya cuma hanya pegang buku ini dan saya baca-baca dan lihat-lihat. Ternyata ya itu tadi, apa yang kita pikirkan, akhirnya kita selaras. Saya baca, teman-teman. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki getaran dan bergetar. Memancarkan frekuensi unik. Tubuhmu, pikiranmu, bulan di langit, kucing peliharaanmu, hingga uang dan makanan semuanya memancarkan energi tertentu. Saat tubuh dan pikiranmu selaras dalam harmonis, frekuensi yang terpancarkan akan lebih tinggi. Frekuensi inilah yang berperan besar dalam menarik apa yang kamu inginkan dalam hidup, mulai dari kesehatan, kebahagiaan, hingga kesuksesan. Sehingga semakin positif vibrasimu, maka akan semakin besar peluangmu untuk meraih semua impian-impianmu. Atur energimu, dan lihatlah keajaiban akan bekerja dan akan datang pada diri Anda. Oke. Vibrasi yang positif akan menimbulkan karisma dalam diri kita, teman-teman. Karisma itu muncul karena adanya sebuah keyakinan dalam diri kita. Sehingga kenapa kita lihat seseorang ini, dia tidak memakai pakaian yang bagus, dia bukan orang kaya, tapi ketika kita bertemu dan ngobrol sama dia, ada satu energi yang besar yang kita dapatkan. Walaupun dia tidak banyak bicara, hanya sepatah dua patah kata, tapi kok saya interest atau sangat respon dengan dia, respect. Itulah yang namanya vibrasi positif dalam diri kita. Oke, di sini saya baca lagi dalam buku ini, Karisma dan Vibrasi Diri. Perhatikan, orang-orang dengan karisma yang luar biasa, mereka mungkin tidak memiliki pakaian mahal, tidak menjadi diri mereka sebagai selebritas, atau mereka tidak memiliki kekayaan yang berlimpah. Tetapi daya tariknya begitu memukau. Mengapa? Karena mereka memancarkan vibrasi yang sangat tinggi. Vibrasi adalah energi yang memancarkan dari dalam diri, yaitu orang dengan percaya diri, semangat yang besar, pikiran yang fokus, dan tujuan yang jelas cenderung memancarkan vibrasi ini. Artinya, orang yang penuh percaya diri dan memiliki tujuan yang jelas, itu vibrasinya luar biasa. Efeknya, mereka lebih mudah menarik rezeki, kesuksesan, kebahagiaan, dan rasa cinta damai dalam hidupnya, teman-teman. Oke. Teman-teman sekalian, tadi Pak Raymond menanyakan, kenapa saya akhirnya menceritakan ini kepada Pak Yudi. Jadi gini, teman-teman, saya tahu kendala teman-teman hari ini sama seperti kendala yang dialami oleh istri saya. Dia sering mengeluh dengan permasalahan yang ada. Saya bilang gini, kamu harus berani membuka pikiran kamu untuk besarkan wadah kamu. Jangan kita idealis dengan cuma hanya satu wadah ini. Kalau kamu ingin air yang banyak, jangan cuma hanya tampung satu ember, satu gelas. Anda cari 2 gelas, biar Anda mendapatkan air yang banyak. Nah, hari ini saya katakan sama Pak Yudi, mari coba membuka diri. Kita sudah punya produk Exora yang luar biasa, saya akui. Saya sangat akui itu. Dan saya suka, tapi ada hal yang tidak membuat saya bisa selaras. Tapi saya bilang, ini rezeki. Jalankan, Om. Kalau ada Anda menemukan orang yang membutuhkan produk PET transdermal ini, jalankan. Ini rezeki, jangan kita tutup, jangan kita tolak. Tapi untuk menambahkan rezeki yang lain, kita harus cari peluang yang lain.
yang dimana kalau seandainya Anda jalankan dengan yang lain, produk transdermal ini, terus yang lain dari perusahaan yang lain yang Meru ini sekarang ini adalah produk-produk yang merupakan transdermal juga, tapi bukan nutrisi, dia menggunakan gelombang terahertz. Kenapa tidak kita combine atau kolaborasi? Sehingga kalau Anda mendapatkan atau menemukan pasien-pasien, Anda kasih pasien tersebut dengan PET transdermal berupa nutrisi, tapi Anda kasih juga produk yang juga dengan terapi gelombang transdermal, saya pikir hasilnya lebih bagus. Jadi teman-teman semuanya, mari kita membuka wadah lebih besar, membuka peluang lebih besar, membuka pikiran kita lebih lebar. Karena ingat, yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana membuat hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, dan menjadi lebih sukses teman-teman. Saya percaya kita semuanya memiliki pilihan yang baik. Dan pilihan itu semuanya ada di depan mata kita. Saya pikir Pak Yudi tidak akan menjerumuskan teman-teman. Beliau juga membantu teman-teman bagaimana caranya teman-teman bisa menikmati kehidupan, bisa umroh dan lain sebagainya yang di umroh. Maka dengan menambah wadah kita lebih besar, maka uangnya akan masuk lebih besar dan akhirnya Anda bisa memiliki kehidupan yang berlimpah. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya kita bersatu kembali menggapai impian-impian kita dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, kita sambut abundance ya, abundance ya, keberlimpahan. Kita sambut era abundance ya, era keberlimpahan buat kita. Membuka hati kita dengan tulus dan ikhlas, semuanya ditanggapi dengan vibrasi yang positif, karena kita mengundang keberuntungan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Keberlimpahan, kemakmuran, dan pastinya, oh ini Pak Ramon siap beli ember baru lagi. Iya siap Mas Ramon, nanti akan dihubungi sama Om Winardi ya. Oke, dan kita tutup karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ya, dan kita akan tutup dengan doa. Untuk doa kayaknya nih minta tolong tugasnya yang dari jauh deh, dari Jambi, Mas Taufik, silakan tutup dengan doa kemakmuran 2, monggo Pak Ustadz. Cek bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'maikasi majidah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur atas keberlimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur, kami berterima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang zalim di muka bumi ini. Jadikanlah kami orang yang sabar, yang ikhlas, yang pasrah dan menerima segala kehendak-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Iya benar. Amin. Amin. Terima kasih Mas Taufik, dan terima kasih buat hari ini kita memberi manfaat buat teman kita semua. Allah izinkan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah mulai hari dan seterusnya yang kita kerjakan selalu mendapatkan jalan dan petunjuk dari Allah yang terbaik untuk kita raih semua impian-impian kita, salah satunya umroh atau ke tanah suci dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan, dan terus-menerus, sehingga memberi manfaat buat keluarga kita, buat kita, dan buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.